Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan hari ini kita ambil berdasarkan Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan 40. Kata Yesus kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengingatkan saya pada kejadian akhir tahun 75. Waktu itu sekitar jam 12 siang, ada seorang tamu datang ke rumah memberitahu bahwa ayah berada di rumah sakit. Padahal ayah saya waktu itu sedang ikut penataran. Kami yang tadi riuh, ramai karena mempersiapkan acara Natalan, ingin pentas musik menjadi bungkam 1000 bahasa. Tidak lama kemudian kami mendapat informasi bahwa ayah saya meninggal dunia. Maka kakak adik saya menangis, meraung-raung, "Ayah, ayah, ayah." Sementara saya tidak bisa menangis, saya meneteskan air mata. Saya sudah tidak punya ayah. Saya kecewa, saya getun sekali, saya gelo banget, karena saya punya cita-cita. Besok kalau saya bekerja gaji pertama, saya akan memberikan rokok untuk ayah saya, biar ayah saya bisa menikmati gaji atau keringat anaknya ini. Tapi cita-cita itu belum terwujud. Ayah saya keburu meninggal dunia. Pada hari yang ketujuh, ayah datang kepada saya dalam mimpi dan berkata, "Win, ojo susah yang kelangan bapakmu, susah yang kelangan Gusti Allahmu. Jangan bersedih kehilangan ayah. Bersedihlah ketika kehilangan Tuhan Allah." Suatu nasihat yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, nasihat dahsyat ini membantu saya memahami bacaan hari ini. Hubungan saya dengan ayah dibandingkan hubungan saya dengan Allah. Hubungan saya dengan ayah ini hubungan yang longgar, yang suatu ketika memang harus lepas dan bisa terlepas. Andai kata ini terlepas, dampaknya tidak begitu mendasar. Namun hubungan saya dengan Allah begitu mendasar. Ketika hubungan saya dengan Allah ini retak, rusak, hilang, maka berdampak luar biasa. Kehilangan segala-galanya. Ketika saya kehilangan ayah, saya masih tetap hidup. Tetapi ketika saya kehilangan Allah, sebenarnya saya kehilangan kehidupan. Akulah roti yang hidup. Yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Yang percaya kepadaku tidak haus lagi.
Ini adalah rangkuman orang beriman untuk merumuskan bagaimana relasi orang beriman dengan Allah, relasi pengikut Kristus, orang Kristiani dengan Kristus. Orang beriman dengan Allah, orang Kristiani dengan Kristus, relasinya tidak dapat diputuskan seharusnya. Relasinya adalah relasi yang mendasar sejatinya. Orang Kristiani yang relasinya retak dengan Kristus, dia kehilangan segala-galanya. Relasi yang putus dengan Kristus itu berarti sederhananya putus dengan kebaikan, putus dengan kebenaran, putus dengan keelokan, keindahan. Orang yang relasinya dengan Allah, dengan Kristus itu hilang, berarti dia bertolak belakang dengan kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Dalam kejahatan, dalam kekeliruan, dalam kekacauan. Dan itu hasil akhirnya adalah kebinasaan. Maka bacaan hari ini mengajak saya merefleksikan bagaimana relasi saya sebagai orang Kristiani dengan Kristus sendiri. Apakah masih sungguh mendasar Yesus menjadi sumber hidup saya, tenaga hidup saya, power kehidupan saya? Manakala Yesus tak lagi menjadi roti hidup, bagaikan ikan diambil dari air, bagaikan matahari tanpa cahaya dan sinar, bagaikan garam kehilangan keasinannya, bagaikan wayang kulit kehilangan gapitnya, bagaikan benda-benda elektronik kehilangan arus listriknya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam doa Bapa kami diajarkan antara lain, jauhkanlah kami dari pencobaan. Artinya, jauhkan kami dari situasi keadaan di mana saya harus memilih Allah atau meninggalkan Allah. Situasi yang kalau tidak hati-hati saya bisa meninggalkan Allah. Nah, dalam hidup kita demikian juga. Muda-mudi yang sekarang ini mungkin sedang pacaran, kalau tidak hati-hati nanti dia bisa meninggalkan Allah, meninggalkan Kristus. Dia memilih yang non Allah, yang non Kristus. Mereka yang ingin mendapat karir yang menanjak, pangkat yang tinggi, bisa jadi menanggalkan Yesusnya, menanggalkan kebaikan, kebenaran, keindahan, kemudian memilih yang non Kristus, kejahatan, kekeliruan, dan kengawuran dalam hidup. Yudas Iskariot memilih mengkhianati Yesus, kehilangan Yesus, kematian. Saulus yang tadinya penganiaya Kristen akhirnya dipilih oleh Allah, dipilih oleh Kristus, dan dia datang percaya kepada dia, menjadi orang kudus, menjadi santo. Kita demikian juga. Ada kebinasaan dan kehidupan. Ada Kristus dan non-Kristus. Ada Allah dan non-Allah. Ada kebaikan dan kejahatan. Ada kebenaran dan kekeliruan. Ada keindahan dan kengawuran. Mana yang kita pilih? Allah menghendaki kita memilih Dia. Bagaimana diri kita? Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.